Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Rahayu dengan NIM 200502005. Nah, pada video kali ini saya akan bahas mengenai the stage of economic growth atau tahap pertumbuhan ekonomi. Tahapan dalam pertumbuhan ekonomi menurut Ludwig dan Rostow ada 5, yaitu yang pertama ada tahap masyarakat tradisional atau the traditional society. Nah, masyarakat tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tingkat produksi per kapita dan tingkat produktivitas para pekerja masih sangat terbatas. Sebagian sumber daya masyarakat digunakan untuk sektor pertanian. Yang kedua, ada struktur sosial dalam pertanian yang masih bersifat hierarkis, di mana anggota masyarakat kemungkinan kecil mengadakan mobilitas vertikal. Nah, hubungan keluarga dan kesukuan sangat besar pengaruhnya terhadap organisasi masyarakat dan dalam menentukan kedudukan seseorang. Yang ketiga, ada kebijaksanaan pemerintah pusat dipengaruhi oleh tuan tanah yang berkuasa di daerah. Kedua, ada tahap prasyarat lepas landas atau the condition for take off. Nah, pada tahap ini dibedakan menjadi 2 ciri, yaitu yang pertama tahapan yang dicapai oleh negara-negara seperti Eropa, Asia Timur, Timur Tengah, dan Afrika yang dilakukan dengan merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada. Yang kedua, ada tahapan yang dicapai oleh negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru atau Born Free yang dilakukan, yaitu tahap lepas landas atau the take off. Nah, ciri-ciri dari tahap lepas landas yaitu yang pertama, berlakunya kenaikan dalam penanaman modal yang produktif dari 5% atau kurang dari 10% produk nasional neto. Yang kedua, terjadi perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju pertumbuhan yang tinggi. Nah, yang ketiga, terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial, dan institusional yang menciptakan. Dan yang keempat, ada segala gejolak-gejolak untuk membuat perluasan di sektor modern. Serta yang kelima, ada potensi eksternasionalitas ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan lepas landas sehingga menyebabkan pertumbuhan akan terus-menerus terjadi. Keempat, yaitu tahap menuju kematangan atau the drive to maturity. Pada tahap ini, keadaan perekonomian yang terus-menerus bertumbuh, meskipun kadang-kadang disertai dengan laju yang fluktuatif. Nah, terjadi perluasan pemakaian teknologi modern secara menyeluruh pada kegiatan-kegiatan perekonomian, timbul industri-industri baru dengan cepat dan tertinggalnya industri-industri yang lama, sehingga barang-barang yang dulunya impor sekarang mampu diproduksi di dalam negeri sendiri. Atau tahap yang kelima, ada tahap konsumsi tinggi atau the age of high mass consumption. Pada tahap konsumsi tinggi ini, pendapatan real per kapita meningkat sampai pada suatu titik di mana sejumlah besar orang dapat membeli barang-barang konsumsi selain kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Rostow juga menyebutkan ada 3 macam tujuan masyarakat yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan politik, antara lain A. Memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara tersebut terhadap negara lain. B. Menciptakan suatu welfare state, yaitu kemakmuran yang lebih merata kepada penduduknya, dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem perpajakan yang lebih progresif. C. Meningkatkan konsumsi masyarakat dari konsumsi kebutuhan primer menjadi konsumsi kebutuhan sekunder dan tersier.